bertemu lagi dengan Bunda Puji dalam dongeng asal mula nama Kota Cimahi. Saat itu di mana-mana sedang dilanda kekeringan. Matahari bersinar begitu terik memanggang punggung seorang pemuda yang sedang membawa tempayan. Dia berjalan dari sungai menuju ladangnya. Pramana! Pramana! Suara kakek terdengar nyaring. Ada apa, Ki? Kemarilah. Ini bejana Adridrawa. Kau harus mempersatukan isi bejana ini dengan Tirta Acalapati yang berada di daerah utara. Kau harus membawanya dan mempersatukannya, Pramana. Pramana mendengarkan semua apa yang dikatakan Ki Cipageran, nama kakeknya. Kau harus mempersatukannya dan kau harus berjalan ke utara dan kau harus menemukannya. Minumlah air ini bila kau haus, Pramana. Baik, Ki, aku akan menuju utara. Keesokan paginya, saat Sang Giwangkara membagikan cahayanya, Pramana pun berjalan menuju utara. Dia harus menuju utara dengan melalui tebing, gunung, dan lembah. Suatu ketika, dia menemukan daerah yang harus dia lalui, sebuah tebing yang sangat tinggi. Bagaimana aku harus melalui tempat ini? Aku tak membawa sedikit pun peralatan. Kalau begitu aku harus beristirahat dulu. Saat Pramana beristirahat, tiba-tiba ia dikejutkan oleh datangnya serombongan monyet-monyet yang merebut bejana Adridrawa. Apa yang kau inginkan, hai monyet-monyet? Dengan serta-merta, seperti dia mengerti bahasa yang dia sampaikan oleh Pramana, monyet-monyet itu berteriak-teriak sambil memukul-mukul mulutnya. Oh, pasti kamu kehausan, monyet-monyet. Baiklah, kau minum air ini. Dan setelah itu aku harus melanjutkan perjalananku. Monyet-monyet itu pun segera minum yang dibawa oleh Pramana. Dan tiba-tiba saja Pramana merasa melayang badannya dibawa ke atas tebing itu. Belum dia lepas dari kesadarannya, monyet-monyet itu sudah menghilang. Pramana pun melanjutkan perjalanannya. Sampailah Pramana di sebuah kampung yang bernama Cisoka. Dia mendengar bahwa putri dari pejabat desa itu sedang sakit. Ia bernama Dewi Hanjuang dan Pramana pun menuju rumah Dewi Hanjuang. Sampurasun! Rampes! Masuklah, siapa nak? Siapa dirimu? Aku Pramana. Aku ingin menyembuhkan putrimu, Tuan. Oh, kalau begitu masuklah, masuklah. Pramana pun masuk menemui Dewi Hanjuang. Putri, minumlah air ini. Aku tidak mau minum air apapun sebelum ada air yang dapat menyembuhkan dan membuat tempat ini penuh air. Tapi sebaiknya kau minum air ini. Nanti kalau kau sudah minum air ini, kau boleh bagikan kepada penduduk dan berikanlah minuman kepada ternak-ternak dan penduduk di sini. Dan kau boleh siramkan air ini ke tanaman yang ada di sini. Dewi Hanjuang sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Pramana. Benar saja, setelah Dewi Hanjuang meminum air itu, tubuhnya terasa segar. Tuan Pramana, bolehkah aku membagikan air-air ini kepada penduduk?
Iya putri, pergilah. Dewi Hanjuang pun akhirnya memberikan air itu kepada seluruh penduduk dan memberikan minuman itu kepada hewan-hewan ternak dan menyiramkan air itu ke tanaman. Aneh, kenapa air ini tidak juga habis setelah aku berikan kepada penduduk Pramana? Itulah bejana Adidrawa, sangat sakti karena dia berisi air sakti Tirta Agrapana. Setelah ini putri, aku harus melanjutkan perjalanan ini menuju Tirta Acalapati. Pramana, aku tahu tempat itu. Bolehkah aku mengantarkanmu? Baiklah, kalau kau mau, antarkan aku. Putri pun bersama Pramana menuju tempat di mana lubuk Tirta Acalapati berada. Pramana, inilah tempat itu. Kalau begitu putri, tuangkan air ini ke dalam. Akhirnya putri pun menyiramkan air itu ke dalam lubuk Tirta Acalapati. Sungguh ajaib. Air itu terus meluap, Pramana. Kita harus meninggalkan tempat ini. Air itu terus meluap dan memenuhi tempat itu. Air terus mengalir menuju tempat yang lebih rendah membentuk sungai. Pramana pun ingat kepada pesan kakek bahwa ia harus kembali setelah dia berhasil. Pramana pun pulang menuju kampung halamannya bersama Dewi Hanjuang yang saat itu telah menjadi istrinya. Karena bahagianya, Pramana pun berteriak memanggil Aki. Aki, Aki, Caina, Mahi, Aki, Caina, Mahi. Suara itu terdengar oleh penduduk. Dikiranya kampung halamannya yang sebelumnya bernama Cikolokoto dirubah namanya dengan Cimahi. Akhirnya penduduk menyebut nama tempat daerah itu Cimahi. Hingga saat ini Cimahi menjadi kota besar. Nah, ceritanya sampai di sini. Ambil hikmah dari cerita itu apa? Ya, kita harus mengingat kembali apabila kita udah berhasil. Dan kita harus menjaga lingkungan supaya tidak kekeringan. Demikianlah cerita dari Bunda Puji, kisah dan dongeng asal mula kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.